terapi hormon itu bisa nggak PMS? PMS-nya masih, cuma mensnya enggak. Jadi mood swing-nya masih, rasa kramnya masih, tapi keluar darahnya udah enggak. Jadi kesel ya. Gimana? Wow, gila. Ada lagi nggak Kak yang terjadi dari terapi hormon ini? Kalau dari cerita teman-temanku sih yang udah angkat rahim ya, udah angkat sama rahim. ovarium, rahimnya itu mengecil juga kalau udah bertahun-tahun. Oh, rahimnya terapi. mengecil. Balik lagi sama kita berdua di sini yang masih mau ngebahas lebih dalam lagi tentang trans men atau trans laki-laki. Kak, akhirnya kan saat itu juga setelah kakak ke Bali, kakak akhirnya menerima diri kakak adalah trans men. Nah, gimana perasaannya Kak? Lega banget pasti dong atau apa? Lega sih, udah lega sih semenjak putus sama mantanku yang kemarin. Itu udah lega sih, jadi kayak oke, akhirnya aku menerima diriku sendiri gitu. Akhirnya, oh inilah yang aku mau selama ini. Iya. Nah, lanjut lagi, penerimaan kakak belum tentu penerimaan orang-orang sekeliling atau keluarga ya kan? Karena apa yang menurut kita baik, menurut orang-orang sekitar mungkin belum tentu baik juga. Terus seperti apa Kak penerimaan dari keluarga dulu deh? Kalau misalnya orang sekitar kan keluarga dulu yang paling dekat. Keluarga gimana Kak? Atau sahabat atau orang terdekat lah? Sebenarnya gimana ya? Kalau keluarga sih campur aduk ya, ada yang langsung manggil pakai nama pilihanku. Oke, mereka langsung oke, ada yang langsung oke. Ada yang support, ada yang benar-benar support banget. Ada yang diem aja. Diem aja ini 50-50 kah? Ya nggak tahu, mungkin nggak support tapi nggak mau bikin drama kali ya. Oh iya. Kayak gitu. Kalau dari keluarga intiku sih semuanya diem aja, nggak ada yang support enggak, ngelarang enggak gitu. Oke, Gitu. jadi kayak ya udah itu pilihan kamu. Kamu udah gede, kamu bisa milih sendiri mana yang baik mana yang enggak gitu. Gitu, jadi ya udah. Ya udah jalan aja terus. Terus toh juga emang aku lebih dekat tuh sama sahabat-sahabatku. Kayak gitu, dan sahabat-sahabatku semuanya support kayak gitu. Karena emang udah dari sono, udah dari lama juga ngerasa berbeda, aneh, dan akhirnya ini bukan aneh loh, ada istilah medisnya. Nah Kak, lanjut lagi, pernah nggak sih Kak, ini kan akhirnya sudah menerima diri kakak adalah trans man, ada nggak sih hal-hal yang kurang berkenan yang kakak dapatkan setelah kakak menerima diri kakak trans man? Ini kan keluar nih, ruang lingkup lebih lebar lagi nih, ada nggak? Masyarakat ya? Masyarakat. Jadi kan aku udah terapi testosteron, hormon, udah mau setahun. Terus kan jadinya penampilanku agak-agak gimana ya, ada orang yang masih manggil mbak, tapi banyak kan udah manggil pak atau mas atau bang atau apa. Panggil kakak aja biar aman ya. Ya, kakak aja biar aman gitu. Terus paling gak enak tuh di rumah sakit. Di rumah sakit? Iya. Kan kemarin kan aku ke UGD karena habis kecelakaan motor. Terus pas di UGD dilihat kartu BPJS-nya, jadi pas masuk UGD dibilangnya, kenapa mas yang sakit yang mana gitu? Oke. Iya yang ini itu lecet segala macam. Terus pas lihat BPJS-nya, loh dia ini cewek. Sakit hati. Kayak ya udah deh. Tapi ya udah sih, aku udah lumayan kebal juga sih sama yang kayak gitu-gitu. Mungkin saking seringnya ya digituin, jadi kayak ya udahlah. Cuma kalau naik ojol gitu-gitu sih udah dipanggilnya sih pak atau mas terus sih. Oke Kak, tadi kakak sempat, aku tertarik dengan kakak bilang dapat apa tuh namanya terapi medis ya. Terapi medis ada perubahan kakak bilang dari sisi body kah atau apa tuh Kak? Jadi kalau yang aku dapat itu kan terapi hormon ya. Itu seumur hidup, 3 minggu sekali suntiknya. Itu namanya hormonnya testosteron. Terus itu akan mengubah, mungkin karena baru setahun jadi nggak terlalu kelihatan, tapi nantinya kalau misalnya emang ada gennya bakal berewokan, suaranya bakal lebih berat, terus badan juga lemaknya tuh akan tersusun seperti lemak laki-laki. Oke. Jadi misalnya di pinggul biasanya kalau perempuan ini jadi ke perut kayak gitu loh.
Kalau emang perubahan menjadi laki-laki ya kayak karena kan emang sebelumnya badannya adalah badan perempuan, misalnya kayak perempuan nggak ada yang berewokan nih, nggak ada yang kumis, mungkin ada yang kumisan kayak ada yang berewokan, ada yang kumisan, tapi biasanya karena kondisi tertentu. Tapi kalau misalnya laki-laki memang pada umumnya seperti itu ya kak, kayak mereka ada tiap minggu kuris atau apa seperti itu ya kak. Oh jadi dengan terapi hormon itu membuat kakak lebih mirip atau menjadi laki-laki untuk tubuh ya? Iya. Oke. Emang sebenarnya dunia medis sekarang kan udah ini banget ya, udah canggih banget ya. Yang nggak bisa diubah tuh paling kromosom sih. Oke. Sama fungsi apa? Untuk memproduksi sperma ya. Kayak gitu kan nggak bisa diubah. Cuma kalau sekarang sih aku udah nggak mens dari 4 bulan pertama. Oh iya, aku jadi lupa ya, ada itu, ada PMS gitu ya. Jadi dengan terapi hormon itu bisa nggak PMS? PMS-nya masih, cuma mensnya nggak. Oh my god, wow. Jadi mood swingnya masih, rasa kramnya masih, tapi keluar darahnya udah nggak. Jadi kesel ya. Gimana? Wow, gila sih. Kan nggak bisa ngomong apa-apa loh. Ada yang seperti itu kak. Iya, gitu juga efeknya. Terharu? Nggak terharu, aku bingung loh. Oh gitu. Oh jadi keluar darahnya enggak. Tapi untuk proses mood swing masih. Kayak misalnya kram, sakit perut itu masih. Kadang sehari itu tiba-tiba, aduh kok rasanya kayak lagi PMS gini, lagi mau mens kan biasanya. Tapi tidak keluar darah. Enggak, cuma sehari sih, cuma nyebelin. Iya. Iya, namanya juga lagi PMS gitu kan ya. Oke, apalagi tuh kak, apalagi ya ampun, keren ya. Keren ya. Oke. Apalagi ya, terapi hormon itu juga akan meningkatkan libido sih biasanya. Terus tadi suara udah ya? Iya, suara. Ini masih setengah-setengah nih, jadi karena baru setahun, jadi kayak belum yang terlalu berat banget. Tapi dulu suara aku nggak kayak gini, setahun lalu nggak kayak gini. Masih perempuan banget ya. Oke. Kalau jenggot kan masih baru tipis-tipis gini nih, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Kelihatan kok, aku ngelihat dari sini. Different people, oke. Oh, kayak gitu ya, luar biasa terapi hormon. Dan sebaliknya juga kalau misalnya trans woman, berarti dia pakai estrogen. Oh, kebalikannya gitu ya kak. Jadi dia bisa mengembangkan apa sih namanya, payudaranya kan ada aliran jalur untuk susunya ya. Nah itu tuh dia bisa berkembang kalau dia suntik estrogen kalau nggak salah ya. Tapi anaknya sih ngobrol sama trans woman langsung. Berarti kalau misalnya kakak nih, kan kemarin bentuk tubuhnya perempuan nih, ada payudara, itu mengecil kah atau gimana atau apa nih? Berubah? Kalau beda kan ya, payudara perempuan sama payudara laki-laki kan beda nih kak. Itu gimana kak? Akan ada penyesuaian kah dari payudara perempuan ke payudara laki-laki atau gimana? Jadi aku agak sial. Kenapa nih? Agak sial. Jadi kan hormon itu efeknya beda-beda tiap orang. Tapi mayoritas mengalami hal yang sama. Nah aku mengalami mayoritas itu juga, yaitu naik 25 kilo. Beratku. Jadi, karena suntik hormon itu. Jadi nafsu makan kan juga jadi naik soalnya. Terus payudaraku jadi nggak mengecil. Padahal kalau misalnya dia berat badannya stabil-stabil aja itu bisa mengecil. Itu karena terapi hormon itu. Jadi maksudnya payudaranya menyesuaikan ke payudara laki-laki. Nggak sampai kayak gitu, cuma distribusi lemaknya dari tadinya di payudara mungkin jadi ke perut atau jadi ke lengan, mungkin jadi lebih ke laki-laki gitu. Dia tidak hilang 100% tapi lebih mengecil payudaranya yang dari perempuan ini ya kak ya, menyesuaikan untuk entah jadinya ke lemak mana atau apa gitu ya. Wow, belajar banyak nih Bel Octavia di sini ya di Peran People ya. Masih banyak banget pertanyaan yang akan aku tanyakan sama Kak Ardan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bela Belain Talk Show.
2,000 years later. Oke, kita lanjut lagi sama terapi hormon, Kak. Nah, terapi hormon tadi seperti Kakak bilang, banyak perubahan yang membuat yang Kakak badannya seperti ini jadi seperti ini ya. Misal kayak tadi udah dijelasin juga banyak. Nah, terus payudara mengecil. Ada lagi nggak, Kak, yang terjadi dari terapi hormon ini? Kalau dari cerita teman-temanku sih yang udah angkat rahim ya, udah angkat sama rahim. ovarium, rahimnya itu mengecil juga. Rahimnya mengecil. Oke. Menciut. Serius, Kak? Oh, karena sudah mengecil dan menciut rahim ini setelah terapi hormon, maka dari itu diangkat? Enggak juga sih. Jadi, ada yang nggak diangkat, ada yang diangkat atau gimana? Itu balik lagi ke pilihan sih. Tapi kalau emang terapi hormon itu kan dia meningkatkan resiko kita terkena kanker payudara sama kanker ovarium. Gitu. Jadi kayak dan penyakit-penyakit lainnya, dan emang dihimbaunya sih untuk diangkat. Tapi ada juga dokter yang bilang nggak usah diangkat gitu, jadi beda-beda. Itu tergantung pilihannya kita mau kayak gimana ya, Kak, sama ya? tergantung kondisi badan kita juga. Berarti memungkinkan dengan badan Kakak yang semulanya adalah perempuan, emang karena perempuan kan dari awal, itu akan berubah mengikuti miripnya layaknya badan laki-laki. Jadi seperti itu ya? Kalau udah operasi segala macam sama terapi hormon dan olahraga, ya, itu akan bisa. Bahkan bikin apa? Bukan rekonstruksi ya, sex reassignment surgery. Jadi penyesuaian jenis kelamin itu juga bisa. Jadi diganti dari jenis kelamin perempuan jadi jenis kelamin laki-laki. Itu operasi? Operasi. Jadi nanti kalau misalnya untuk transmen, diambil kulitnya dari sini, dari lengan, ya kan ya? Dari lengan itu untuk membentuk penis. Iya. Oh, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kan medis kita bilang, medis. itu operasi ya, Kak, jalurnya. Sama kayak berarti kayak transgender kayak gitu ya, operasi gitu. Ya misalnya yang laki-laki pengen punya payudara, dibuatlah payudara seperti itu ya. Bisa disebut kayak gitu. Itu kan transwoman ya. Transwoman ya. Ini yang biasanya yang kita tahu ya. Maksudnya yang biasanya mungkin masyarakat tahu lah, kalau misalnya kayak dari laki-laki dia menjadi transwoman atau transgender, dia operasi plastik dengan biar punya payudara, dia ganti kelamin kayak gitu ya. Berarti laki-laki pun sama bisa. Luar biasa. Aku sampai udah sempet nontonin semua operasinya, proses operasinya itu sampai udah tahun 2015 itu, sampai udah kayak hafal gitu. Untuk yang transmen cara-caranya, tapi sekarang lupa lagi sih. Wow, seniat itu ya, Kak, ya? Iya. Itu jadi memang dengan terapi hormon itu sangat membantu Kakak untuk menjadi ataupun mengidentifikasinya benar-benar laki-laki, iya, Kak, ya? Karena bayangin aja kayak jiwa laki-laki tapi terlahir di badan perempuan, kan rasanya kayak salah casing ya. Salah casing. Jadi Kakak ini dengan terapi hormon ini kayak gampangnya adalah ya, di different people ini merubah casingnya Kakak untuk sama dengan ori di dalamnya. Selaras sama penghayatan diri. Dengan identifikasinya laki-laki ataupun transmen. Seperti itu di different people. Nice. Mungkin nanti ya yang mungkin yang nonton ya, Kak, ya, kita nggak tahu, mungkin mereka ada di posisi yang hampir sama seperti Kak Ardan. Nanti bisa mungkin ditanya-tanya langsung ya, Kak, ya. Boleh. Nanti aku akan isiin nama Instagramnya di sini. Lanjut lagi, kita ngobrol nih, Kak. Banyak banget pertanyaan yang akhirnya muncul ya, karena kayak bisa seperti itu ya, ternyata seperti ini ya. Kayak mungkin kita masih awam banget ya, atau mungkin sebenarnya kadang kalau Beeline di masyarakat melihat yang seperti Kakak nih, maksudnya dalam bentuk ataupun casingnya kayak tomboy kayak gini, orang mungkin akan berpikirnya dia adalah buci ya. Maksudnya kayak wanita tapi sosoknya tomboy. Jadi kita sudah memukul rata dia adalah buci. Dan orientasi seksualnya lesbian. Iya, lesbian orientasi seksnya. Ternyata enggak juga ya, Kak, ya. Enggak juga. Seperti yang ada di samping Bella ini adalah transman. Dia mengidentifikasi dirinya laki-laki. Sedangkan kalau buci itu
Dia mengidentifikasi dirinya perempuan, tapi dia tertarik secara seksual dan romantis biasanya sama perempuan juga. Ekspresi gendernya maskulin. Agak tomboy-tomboy gitu ya. Jadi gitu. Mungkin banyak banget yang salah persepsi, atau bukan salah persepsi Kak, nggak tahu Ya. Udah otomatis seperti ini. Kayak orang melihatnya, kalau mungkin yang nonton di awal orang mikirnya, Bella sekarang lagi ngundang si Buci nih, gitu pikirannya ya di awal. Ternyata ini adalah transman, dimana mengidentifikasi dirinya laki-laki. Dan aku gay lagi. Nah, penasaran kan ya? Ini aku langsung aja jadi pengen nanya nih Kak. Nggak apa-apa ya kalau ditanya di sini? Nggak apa-apa. Kakak tadi bilang gay. Nah, orientasi seksnya adalah menyukai lelaki. Padahal sebenarnya kan benar, Kakak harusnya menyukai laki-laki, karena kan Kakak awal mulanya adalah seorang wanita, Kak. Jadi gini ceritanya. Identitas gender sama orientasi seksual itu hal yang berbeda. Gitu. Seperti apa tuh Kak? Untuk gampangnya gini aja deh. Bayangin aku jiwanya itu adalah jiwa laki-laki gay terperangkap di tubuh perempuan. Jadi harusnya Kakak sama perempuan, Kak. Ya enggak dong. Logikanya dong, enggak logikanya pikirannya, pikiran kalau logika yang umumnya, karena kan laki-laki yang terperangkap di tubuh wanita. Tapi kan aku laki-laki gay. Nah, jiwanya itu different people. Kalau misalnya tangkapannya di awal kalau belum tahu gay, itu adalah kemungkinan sukanya ke perempuan ya Kak ya. Aku nggak pernah tertarik sama perempuan sih. Makasih loh. Makasih loh. Iya. Cuma maksudnya emang nggak pernah. Tapi secara seksual, tapi secara romantis enggak pernah. Jadi itu berarti berbeda ya gender sama orientasi seks. Misalnya pun kayak berarti logikanya adalah gini. Misalnya Bella ini adalah perempuan nih, tapi orientasi seksnya kepada perempuan. Itu masuk lesbi. Iya. Tapi ketika Bella orientasi seksnya perempuan, lesbi, tapi pengen ataupun ngerasa dirinya adalah laki-laki atau transman. Berarti straight. Karena yang kita lihat di orientasi seksual itu adalah identitas gender kita, bukan badan kita, bukan jenis kelamin kita secara biologis. Gitu. Jadi misalnya seks itu bukan orientasi pada badan ataupun tubuh kita ya, tapi kepada diri dalam kita ya, lebih kepada penghayatan ya, feeling ya, bukan misalnya pun kayak perempuan tubuhnya seperti ini harusnya pasangannya ini, nggak juga. Lebih di feeling ya. Karena semuanya tuh benar-benar ini sih spektrum. Apa tuh spektrum? Spektrum itu kalau misalnya lihat pelangi itu kan warnanya banyak banget ya, dari Magico Hibinium. Tapi kan merah nggak langsung solid merah, jingga nggak solid jingga. Kalau misalnya lihat pelangi beneran ya, itu banyak banget, ada miliaran warna di tengah-tengahnya. Nah, kita tuh orientasi seksual dan identitas gender juga kayak gitu. Spektrum. Kayak gitu. Jadi bisa aja tuh kayak misalnya seperti tadi, misalnya Kakak awalnya adalah perempuan. Benar, awalnya kalau misalnya perempuan orientasi seksnya kepada laki-laki ya Kak ya, tapi ternyata transman jadi gay. Nah itu orientasi seksnya yang berbeda aja ya Kak ya, tapi gendernya transman sekarang kan. Jadi transman gay, tapi gay. Menarik, ntar lagi kita akan bahas transman pasangannya adalah gay. Itu seperti apa? Kalian masih penasaran? Tetap di Bella-Bellain Talk Show. A few moments later. Di Para People, balik lagi sama kita berdua. Dan tadi pertanyaan yang cukup menarik banget. Aku mau nanyain, itu bukan pertanyaan sih, itu keluar sendiri dari Kak Ardan tadi ya. Pernyataan ya, pernyataan yang akan aku tanyakan. Dimana Kakak bilang transman Kakak ini adalah orientasi seksnya kepada laki-laki atau gay. Itu kayak gimana Kak? Aku gay transman emang. Gay transman itu seperti apa Kak? Jadi pasanganku dari dulu itu laki-laki.
dari dulu yang kakak adalah seorang wanita, pasangannya laki-laki, sampai sekarang transmen atau identifikasi laki-laki, pasangannya tetap laki-laki? Mungkin di revisi dikit dari dulu sebelum aku tahu aku transmen dan masih mengidentifikasi diri sebagai perempuan karena paksaan, karena nggak tahu juga aku berpasangan sama laki-laki, dan sampai sekarang aku juga masih berpasangan sama laki-laki gitu. Oke. Nah, itu gimana kak? Pusing ya? Pusing ya, cukup pusing. Mungkin iya ya, benar ya. Mungkin tadi kita sempat ngebahas ya. Kalau misalnya emang sukanya sama cowok, kenapa nggak tetap jadi perempuan aja? Gitu. Iya, karena kan emang dari dasarnya adalah seorang perempuan nih. Tapi orientasi seksnya juga kepada laki-laki. Berarti kan ini umumnya seperti ini ya yang dilihat masyarakat. Kenapa mesti berubah menjadi transmen kak? Padahal kan tetap orientasi seksnya kepada laki-laki. Jadi kalau misalnya kakak transmen, kakak dari perempuan merubah diri ke laki-laki, terus udah gitu orientasi seksnya ke laki-laki, jadinya kan ke gay ya orientasi seksnya. Jadi kayak aneh aja gitu loh kak, kayak yang kayak bolak-balik gitu. Kenapa nggak yang dari pertama perempuan, diemin aja perempuan, terus pasangannya ya udah laki-laki, pas, nggak usah merepotkan diri. Ini kok aku yang ngatur hidupnya orang ya? Nggak usah dari make sense sih. Banyak orang yang nanya kayak gitu juga. Intinya sih kita kan hidup bukan buat orang lain ya, hidup buat diri sendiri, dan aku hidup bukan buat nyari pasangan. Kalau misalnya aku ada pasangan ya mungkin bisa ngomong kayak gitu. Nah tapi kalau pas aku lagi single, kenyamanan diriku sendiri gimana? Oke, kenyamanan diri kakak adalah laki-laki. Iya, karena aku salah casing. Dari lahir aku salah casing. Kayak gitu loh. Jadi jiwanya laki-laki yang gay, tapi masuk ke dalam casing badan perempuan. Oke. Kalaupun benar sebelumnya itu kakak di casing, kakak kan soulnya adalah laki-laki, masuk ke casing perempuan, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya pun kakak laki-laki masuk casingnya benar di laki-laki, ya udah, tapi tetap orientasi seksnya adalah gay, seperti itu ya. Oh, orientasi seksnya emang dari sononya emang gay, cuman casing badannya aja yang seharusnya yang perlu disesuaikan. Oke. Gitu. Maka dari itu kakak pribadi ngerasa kalaupun punya atau tidak punya pasangan, tetap untuk kenyamanan diri kakak adalah menjadi seorang transmen ataupun identifikasi laki-laki. Oke. Oh ya, karena nggak selalu punya pasangan ya. Iya, kalau misalnya kita lagi jomblo, terus kita jadi nggak nyaman sama diri sendiri kan? Karena kan kita pertama harus nyaman sama diri kita sendiri dulu, baru kita menyamankan orang lain. Iya. Karena gitu. Aku ya adalah laki-laki. Oke, kayak gitu. Tapi saat ini kakak menjadi, bukan menjadi sih, adalah seorang transmen. Seperti apa kak? Selama menjalaninya? Fine, ini udah. Senang sih sekarang udah. Ada mungkin ada trouble berat setelah mengidentifikasi menjadi transmen? Beratnya di keuangan sih. Karena harus terapi hormon, terus operasi. Kan aku juga ada target pengen operasi mastektomi, pengangkatan payudara, terus pembentukan menjadi payudara seperti laki-laki. Itu kan beda ya soalnya. Kalau diangkat aja tuh kan ada sisa kulitnya. Nah ini dibentuk lagi, jadi sisa kulitnya itu dipotong, dibuang, jadi biar bentuknya bagus lah gitu. Oke, benar-benar laki-laki pada umumnya ya kak ya. Tapi ada rasa ketakutan gitu nggak sih kak? Apa? Untuk melakukan operasi? Enggak sih. Enggak, karena malah excited, kayak aduh kapan ya bisa operasi, sumpah ini pengen nabung terus-terusan biar bisa operasi kayak gitu. Oke, target dan planningnya ya, karena emang itu yang dimaukan dalam diri kakak ya. Oke, gitu different people. Jadi prosesnya cukup panjang, mengenal diri, memahami diri, dan menerima diri ya kak ya. Luar biasa banget. Terakhir deh kak, mungkin ada pesan ataupun kesan, atau mungkin mau ngasih tips buat different people yang nonton. Apa sih yang kakak rasakan dan yang pengen kakak sharing sama kita di sini? Apa ya? Ya tiap orang berbeda-beda. Jangan membenci sesuatu cuma karena kita belum tahu atau belum kenal. Jadi kenalin dulu, pelajarin dulu, baru boleh menilai lah. Tapi kalau misalnya penasaran
soal transmen atau apa, mungkin bisa kontak aku, bisa DM IG ku, bisa nanya-nanya. Apalagi kalau emang merasa diri oh kayaknya aku sama deh sama Kak Ardan nih gitu, kayak boleh nggak ya aku kontak buat nanya-nanya, itu boleh banget. Terus apalagi yang lagi goyah ya Kak ya, kayak aduh kenapa aku aneh, kenapa aku seperti ini, jangan menyalahkan diri ya. Iya, be yourself, dan kamu tuh valid. Mau kayak gimana pun kamu tuh valid, apa yang kamu rasain tuh valid. Jangan pernah ngerasa kalau aduh enggak deh kayaknya aku tuh nggak boleh kayak gini atau nggak bisa kayak gini. Ya kalau yang kamu rasain kayak gitu ya valid aja gitu loh. Karena yang lebih utama adalah kebahagiaan dan kenyamanan kamu ya. Benar. Selama tidak merugikan orang lain ataupun orang sekitar. Jadi jalanin aja, emang mungkin seperti ini jalannya, nggak? Seperti yang Kak Ardan alamin juga cukup. Aku aja mendengarkan ceritanya cukup bingung dan panik, ngeri ya. Berliku-liku ya. Tapi pada akhirnya kakak bahagia sih menerima diri kakak transmen sampai saat ini. Tidak ada penyesalan menerima diri adalah transmen. Nggak mungkin menyesal karena emang itu jati diriku juga sih. Iya. Jadi udah, ini aku bahagia dengan ini. Dengan pilihannya kakak ya. Dengan mungkin secara nggak langsung banyak problem yang harus dilewatin untuk banyak banget menerima diri adalah transmen. Wah. Ada lagi mau disampaikan Kak? Apa ya? Udah sih, itu cukup aja. Ya, intinya kalau misalnya mau tanya-tanya atau mungkin kamu sekarang lagi goyah di foreign people, kamu lagi namanya aduh kok aku beda, aduh aku kenapa seperti ini, dan lain-lain, mungkin yang pertama kali yang harus kamu lakukan adalah mencari tahu dulu apa yang kamu mau. Oh, ada satu sih yang mau aku tambahin. Boleh. Mungkin ada yang mikir, oh dia kayak gitu karena ada contohnya kali, jadi kayak terpengaruh lingkungan. Gitu ya. Itu nggak sama sekali, aku nggak ada referensi sama sekali. Karena aku dari kayak gini tuh dari TK, dan ya pas TK mana ada sih referensi soal LGBT gitu di Indonesia. Pembelajarannya nggak ada ya. Itu hoax sih soal kayak gitu tuh. Itu emang udah pemahaman dan melihat diri sendiri seperti setiap harinya seperti apa, dan bertahun-tahun, dan inilah aku setelah dengan banyak perhitungan dan pemikiran juga kan, nggak mungkin langsung dengan lihat kayak gini atau kayaknya untuk misalnya pun ada referensi, kayaknya walaupun referensi itu tidak sama sesuai keinginan kita akan berpikir juga nggak sih Kak? Pasti. Kayak ada referensi nih, coba aja. Nggak bisa dicoba-coba ya. Nggak bisa lah. Nggak bisa dicoba-coba, itu balik lagi sama yourself. Kayak gimana penerimaannya, itu akan menjadi masalah besar di kemudian hari kalau itu cuma coba-coba. Itu pasti udah di jati dirinya Kak Ardan sendiri. Intinya jangan menyalahkan atau underestimate ya Kak ya. Pokoknya selama itu emang membuat kita bahagia dan nyaman ya, itu pilihannya kamu, different people ya kan. Bahagiain diri sendiri dulu, baru orang-orang sekeliling. Oke, sekali lagi thank you banget Kak Ardan. Thank you. Luar biasa banget obrolan kita. Mungkin kalau nanti mau yang tanya-tanya boleh langsung DM di Kak Ardan, nanti aku masukin Instagramnya. Sekali lagi thank you. Jangan lupa different people like, comment, and subscribe. Dadah.